Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita masih berjumpa di pagi ini melalui renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini, buat pertolonganmu bagi kami semua menuntun menyertai kami hingga kami ada sampai pada pagi ini. Bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tema renungan kita pagi hari ini ialah menjaga hati di tengah dunia yang penuh perbandingan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini sangat sederhana dari kata-katanya, tetapi sangat dalam. Ia tidak berbicara tentang keadaan di luar, tetapi tentang kondisi di dalam hati kita. Dan Alkitab dengan tajam mengatakan, kondisi hati menentukan kualitas hidup. Hari ini kita hidup di dunia yang penuh perbandingan. Media sosial, pencapaian orang lain, keberhasilan teman, bahkan pelayanan orang lain. Tanpa sadar, hati kita bisa dipenuhi sesuatu yang berbahaya, yakni iri hati. Dikatakan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kata tenang di sini bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang beristirahat dalam Tuhan menikmati damai. Orang yang hatinya tenang tidak mudah gelisah melihat keberhasilan orang lain. Tidak hidup dalam tekanan untuk harus seperti orang lain, dan mampu bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Dan menariknya firman Tuhan berkata bahwa hati seperti ini menyegarkan tubuh. Artinya bahwa damai di dalam hati berdampak sampai ke fisik kita, yakni bahwa hidup jadi lebih ringan, wajah lebih cerah, langkah lebih kuat. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati tidak terlihat di luar, tapi menghancurkan dari dalam, seperti racun yang pelan-pelan bekerja. Iri hati berkata, kenapa dia dan bukan saya? Kenapa hidupnya lebih berhasil? Atau saya kurang apa? Dan tanpa sadar, sukacita hilang, hubungan rusak, bahkan kita tidak menikmati berkat sendiri. Alkitab tidak mengatakan iri hati sekedar buruk, tetapi membusukkan tulang. Itu adalah bahasa yang menggambarkan tentang kehancuran total dari dalam. Nah, pertanyaannya, mengapa kita mudah iri hati? Bapak, Ibu, Saudara, akar iri hati adalah tidak percaya bahwa Tuhan cukup dan adil bagi hidup kita. Kita mulai membandingkan panggilan kita, membandingkan berkat dan membandingkan waktu Tuhan. Padahal Tuhan punya jalan yang unik untuk setiap orang. Nah, supaya kita dapat memiliki hati yang tenang, maka belajarlah bersyukur secara sadar. Bukan karena semua sempurna, tetapi karena Tuhan tetap baik. Percaya bahwa Tuhan menulis cerita hidup kita, tidak ada yang tertukar. Apa yang Tuhan beri pada orang lain bukan berarti Dia lupa pada kita. Rayakan keberhasilan orang lain. Ini latihan rohani yang kuat. Ketika orang lain diberkati, kita memilih berkata, Tuhan, terima kasih untuk hidupnya. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan hati yang tenang akan menikmati hidup yang segar. Sedangkan iri hati membuat hidup yang membusuk dari dalam, dan pilihannya ada di hati kita masing-masing. Karena itu, mari datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, pulihkan hatiku. Ajari aku untuk berkata cukup. Ajari aku untuk bersyukur. Karena ketika hati kita benar, hidup kita akan ikut benar. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami boleh renungkan bersama sejenak pagi hari ini. Tuhan memberkati menjadi rema dalam kehidupan kami.
menuntun kami melewati hari-hari hidup kami. Berkati kami hari ini, pelihara kami, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.